Bagaimana cara kakak untuk mengatur waktu dalam organisasi ini? Bagaimana strategi komunikasi yang kakak lakukan di dalam HMC Ekonomi Islam ini? Nomor 7, apa pengaruh komunikasi dalam organisasi ini? Nomor 8, apa peran HMC Ekonomi Islam dalam lingkungan kampus? Nomor 9, apa saja yang dilakukan anggota untuk meningkatkan keefektivitas kinerja organisasi ini? Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam organisasi ini? Sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaannya ya. Yang pertama yaitu apa alasan kakak bergabung dalam organisasi HMC Ekonomi Islam? Yang pertama adalah yang pastinya agar kita bisa belajar berorganisasi dan mempunyai ketertarikan tersendiri untuk HMC, karena di HMC kita bisa mencari relasi atau jaringan yang satu jurusan, dan nantinya kita bisa mengasah soft skill kita untuk melanjutkan estafet yang lebih tinggi dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu apa yang kakak ketahui tentang organisasi ini. Organisasi HMC ini adalah suatu organisasi mahasiswa yang menaungi jurusan atau program studi yang nantinya mempunyai tujuan untuk mengasah soft skill atau menjadi jembatan untuk mahasiswa berproses dan melaksanakan tugas-tugas dari HMC Ekonomi Islam sendiri, dan untuk kepentingan program studi untuk mengembangkan jurusan. Yang ketiga yaitu apa visi misi kakak sebagai ketua HMC Ekonomi Islam? Visi misi saya yang pertama yaitu visi mewujudkan HMC Ekonomi Islam yang berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam berorganisasi, serta terciptanya mahasiswa yang berkompeten baik di bidang akademik maupun non-akademik. Misi saya yaitu yang pertama menghimpun dan membina mahasiswa ekonomi Islam dalam satu wadah organisasi. Yang kedua, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program kerja sesuai dengan perkembangan mahasiswa. Yang ketiga, menjadikan HMC Ekonomi Islam sebagai penyalur aspirasi bagi seluruh mahasiswa ekonomi Islam. Yang keempat, memperkuat hubungan persaudaraan mahasiswa ekonomi Islam dan meningkatkan rasa solidaritas mahasiswa. Yang keempat, menjelaskan job desk bagian yang agak jabat sekarang ini. Sekarang saya menjabat sebagai mandataris ketua HMC Ekonomi Islam. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara kakak untuk mengatur waktu di dalam organisasi ini? Gini ya, semisal nih contoh ya, saya mengadakan rapat nih, dan pastinya saya pertimbangkan dulu dengan jadwal saya sendiri. Nah, kalau ada semisal acara mendadak atau yang nggak bisa ditinggalkan, ya saya akan wakilkan ke wakil ketua himpunan gitu, simpelnya gitu. Yang keenam yaitu pertanyaannya, bagaimana strategi komunikasi yang kakak lakukan di dalam HMC Ekonomi Islam ini? Mengenai strategi komunikasi, saya adalah yang penting perbanyak kumpul-kumpulan. Jadi adanya kumpul gitu agar kita nggak ada miskomunikasi dalam satu organisasi. Dan pada perkumpulan itu kita bisa menciptakan gagasan atau ide-ide yang kita pikirkan dari pikiran kita sendiri. Nah gitu. Yang ketujuh yaitu apa pengaruh komunikasi dalam organisasi? Bagi saya sangat berpengaruh ya. Seperti yang dijelaskan pada poin yang ke-6 tadi, soalnya bukan cuma di HMC sendiri, di organisasi lain juga sama. Nah, dari pentingnya komunikasi itu kan kita bisa menciptakan gagasan atau menciptakan keharmonisan antara anggota HMC itu sendiri. Yang kedelapan yaitu apa peran HMC Ekonomi Islam dalam lingkungan kampus? Menurut saya, peran HMC adalah sebagai penghimpun mahasiswa ekonomi Islam dalam satu wadah, sebagai penyalur aspirasi bagi seluruh mahasiswa ekonomi Islam, dan mewujudkan cita-cita program studi ekonomi Islam.
Yang kesembilan yaitu apa saja yang dilakukan anggota untuk meningkatkan keefektivitas kinerja organisasi ini. Mengenai tentang keefektifan, kan dari anggota HMJ sendiri kan pasti sudah punya job desk ya, job desk masing-masing yang ya tinggal laksanakan aja. Semisal ketua mengkoordinir kadif-kadifnya, terus kadif-kadif itu nantinya tugasnya mengkoordinir anggotanya. Jadinya kita dalam organisasi itu biar terstruktur gitu loh, nggak cuma kesana kesini cuma numpang nama doang gitu ya. Itulah pokoknya. Yang 10 yaitu bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam organisasi ini. Sebelum kita mengatasi permasalahan, langkah baiknya kita pahami dulu masalahnya. Nah, setelah kita pahami, nanti kan itu kan kita adakan kumpul nih, semisal membahas permasalahan tentang apa kayak. Nah, dari adanya kumpul itu kita bisa cari solusinya bareng-bareng, bukan cuma ketua saja yang menyelesaikannya. Cukup itu jawaban yang Anda pertanyakan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.